hari ini mengusung tema di Menuju Indonesia Emas 2045, peran diaspora Indonesia dalam bidang sosial, teknologi, dan moderasi beragama. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena kita punya concern dan punya perhatian yang lebih sebagai mahasiswa Indonesia dan juga bagian dari diaspora Indonesia yang berada di Turki ini. Kita perlu berpikir bagaimana cara kita bisa mengkontribusikan pikiran kita. Kita bisa mengkontribusikan jiwa dan raga kita untuk kemajuan bangsa kita sendiri sebagaimana tujuan kita awal belajar di sini. Dan ada 3 sub bidang, 3 sub ilmu yang kita coba kolaborasikan di dalam simposium ini. Ada bidang sosial, bidang teknologi, dan bidang moderasi beragama. Dan kesemuanya ini kita harapkan menjadi suatu kesinambungan yang mana di simposium ini akan kita coba wujudkan bersama sehingga punya manfaat, dan nantinya pasca simposium akan kita coba publikasikan, akan kita sebarluaskan apa yang menjadi pikiran dari para peserta yang menghadirkan papernya. Diaspora ini harus kita kelola. Diaspora ini punya potensi yang sangat besar yang bisa kita manfaatkan. Nah, untuk mengelola diaspora ini kita tidak perlu belajar dari nol. Karena banyak negara yang sudah berhasil mengelola diasporanya dengan baik seperti Cina, India, dan sejumlah negara lain yang sangat berhasil. Jadi kita bisa ambil lesson learn dari situ. Tapi tadi kita sepakat bahwa diaspora ini harus kita kelola dengan baik. Kedua, kita harus redefining, mendefinisikan kembali apa yang kita maksud dengan diaspora ini supaya jelas rezim apa secara kelembagaan di dalam pemerintahan nanti yang harus memfasilitasi, memberikan perlindungan, kemudian ikut mendorong diaspora ini nanti. Baik Pak, karena mungkin sebagian besar mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri sedikit bingung mengenai apakah saya harus langsung pulang ke Indonesia untuk menjadi sukses dan menjadi agen perubahan, atau saya harus mengambil informasi dulu terlebih dahulu dari negara lain. Nah, itu mereka sedikit bingung, dan misalnya mereka ambil informasi dari negara lain dan kemungkinan mereka juga tidak akan pulang, Pak. Kalau saya gini paling gampang. Di dalam pepatah Arab itu ada kata-kata gini bahwa jadilah orang itu 1 senilai 1000. Jangan jadi orang 1000 senilai 1 gitu. Nah, jadi buat para mahasiswa, kalian belajar aja sebaik mungkin. Terus kalian nanya kapan waktunya saya pulang, lihat aja kamu masih 1000 senilai 1 atau 1 senilai 1000. Kalau kamu sudah jadi 1 orang yang senilai dengan 1000, artinya udah punya banyak ilmu, banyak modal yang bisa dibawa pulang, it's time untuk pulang ke Indonesia. Jadi nggak harus kalian lulus S1 terus pulang atau lulus S2 pulang. Anda yang bisa menentukan sendiri. Jadi intinya bagaimana kalaupun harus pulang ke Indonesia, pulanglah sebagai orang yang bermanfaat, membawa manfaat buat Indonesia. Kalau kira-kira belum terlalu bermanfaat, cari aja ilmu lagi gitu. Cari aja ilmu lagi, cari aja pengalaman lagi sampai akumulasinya cukup besar, bawa pulang ke Indonesia. Oke, baik. Berarti langkah pertama yang harus dilakukan mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri yaitu fokus saja dengan belajar, fokus dengan mengembangkan value diri sendiri. Jika emang sudah waktunya, maka mereka pasti akan bisa menjadi agen perubahan untuk negara mereka. Dan kamu nggak harus pulang. Kalau nanti satu saat kamu udah senilai 1000 pun, kamu nggak harus pulang. Betul. Bisa aja yang pulang ilmunya doang, yang bilang modalnya aja yang pulang gitu, atau dengan cara lain. Atau bisa gitu. dikaryakan melalui buku. Semua bumi kan miliknya Tuhan. Di bawah kita masih berada di bawah langit yang sama. Yang penting membawa manfaat buat masyarakat di sekitarnya. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Iqbal. Sangat bermanfaat sekali. Insya Allah kita sebagai mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri ataupun pekerja migran bisa mencapai cita-cita itu. Terima kasih kepada Pak Iqbal. Sama-sama.